Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Amalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di mata kuliah sejarah dakwah. Nah, apa sih sejarah itu? Sejarah berasal dari kata sajarotun yang artinya pohon kehidupan. Sedangkan menurut istilah, sejarah adalah peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu. Nah, kapan sih dakwah Islam itu dimulai? Ada dua pendapat. Yang pertama, permulaan dakwah di masa Nabi SAW, karena Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat kedua yaitu tentang permulaan dakwah sejak diutusnya Nabi dan Rasul, karena dakwah Islam adalah satu kesatuan dari semua Nabi dan Rasul. Ciri-ciri dakwah sebelum Nabi Muhammad: yang pertama, mengajak untuk menauhidkan kepada Allah SWT. Yang kedua, bersifat mahliyah atau di kawasan tertentu. Yang ketiga, kemenangan bagi orang-orang beriman. Yang keempat, diceritakan Al-Quran dengan bahasa yang bervariatif. Yang kelima, Rasul dibantu Allah dengan mukjizat. Yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan struktural dan kultural. Dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang personifikasi Al-Quran yang dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur, dan ia diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, selama 3-4 tahun, dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh perhitungan dan pertimbangan. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka dipilih secara musyawarah, bukan berdasarkan keturunan. Mereka adalah kader terbaik Nabi yang memimpin kurang lebih 30 tahun. Sarana dakwahnya adalah dengan kekuasaan, karena mereka bisa meluaskan wilayah kekuasaan Islam melalui penaklukan-penaklukan. Abu Bakar, tantangannya yaitu nabi palsu, pembangkang zakat, orang murtad. Nah, Abu Bakar ini memiliki gelar As-Siddiq karena ia membenarkan Isra Mi'raj. Ia memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab, ia memberdayakan ulama, gubernur, dan para pegawai untuk kepentingan dakwah. Nah, Umar ini meninggal pada usia 63 tahun karena ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi pada saat menjadi imam sholat subuh. Nah, Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan, cara dakwahnya yaitu dengan mengajak masyarakat untuk hidup zuhud, yaitu sederhana. Nah, Utsman ini membuat program pemerintahan yang terarah dan dikenal sebagai saudagar yang dermawan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini meninggal di usia 58 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang hafidz Al-Quran. Dakwah pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, keberhasilannya apa saja sih? Yang pertama, perluasan wilayah sampai ke Asia, Afrika, Spanyol, dan Cina. Kemudian, membangun peradaban Islam di wilayah perluasan, memakmurkan masjid, pemberdayaan bahasa Arab, peletakan dasar metode hadis, dan penguatan kajian hukum Islam. Nah, selain keberhasilan, ada keruntuhan juga, yaitu karena turunnya moralitas, maraknya pergundikan atau seliraja, maraknya miras, terjadi korupsi, dan muncul kekuatan baru. Dakwah di masa dinasti Abbasiyah yang terkenal akan ilmu pengetahuan. Ilmuwan terkenal diantaranya adalah Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, dan Al-Kindi. Nah, Abbasiyah dinisbatkan pada Aban bin Abi Muthalib, yaitu paman Nabi. Pendirinya Abu Abbas As-Sofah yang berkuasa kurang lebih 5 abad. Masa keemasan dinasti Abbasiyah ini pada masa Harun ar-Rasyid. Ia mampu memakmurkan negaranya dan keamanannya terjamin. Wilayahnya terbentang dari Afrika Utara sampai ke India. Terdapat Baitul Hikmah dan pusat kepemimpinannya berada di Baghdad. Nah, masa kemundurannya itu karena persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan dari Mongol. Dakwah di masa dinasti Turki Utsmani yang terkenal akan militernya yang kuat. Pendirinya adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya yaitu Utsman bin Ertugrul yang berkuasa kurang lebih 7 abad dengan 38 sultan. Masa kejayaannya ini pada masa Sultan Al-Fatih. Ia mampu menaklukkan kota Konstantinopel. Kemudian militer dan persenjataannya kuat, perluasan wilayahnya sampai ke Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, masa keruntuhannya itu karena penduduk yang heterogen, maraknya korupsi, dan krisis ekonomi. Ciri dakwah Wali Songo yaitu bertahap, mengajarkan, dan memperkenalkan agama dengan pelan-pelan dan bertahap. Kemudian Wali Songo mendirikan pesantren yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh ulama. Dakwah Wali Songo ini selaras dengan budaya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Sunan Bonang, yaitu
Orang-orang main gamelan di pelataran sehingga mendatangkan banyak orang dan masyarakat yang datang dianjurkan untuk berwudu. Kemudian, wayang digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Dakwah di Asia Tenggara, ciri-cirinya damai, ramah, dan toleran. Yang pertama adalah Malaysia. Pada tahun 1501, agama Islam dibawa masuk oleh Syekh Abdullah Yamani. Kemudian Jamaluddin Al-Ahmagoni, Muhammad Abduh, Rashid Ridho adalah seorang yang pemikirannya berpengaruh di Malaysia. Pada tahun 1971, Anwar Ibrahim mendirikan Mali Muslim. Pada tahun 1951, ada Partai Islam Malaysia, tokohnya Darul Arkom dan Jamaah Tabligh. Kemudian dari Brunei Darussalam, Islam dibawa masuk oleh Syarif Ali, ulama dari Taif. Nah, gerakan dakwah dibawa oleh Jamaah Tabligh dan Darul Arkom. Agama di Brunei cenderung konservatif, Islamnya statis. Kemudian dari Thailand, masuk di bawah pedagang Arab dan India. Sedangkan di Singapura, Islamnya minoritas karena sebagian besar penduduknya adalah penduduk dari Cina. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia, tantangannya yaitu adanya Islamophobia, persepsi orang bahwa Islam adalah agama teror, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah di Eropa. Islam masuk lewat Spanyol. Panglima yang terkenal adalah Tariq bin Ziyad. Spanyol ditempati umat Islam pada masa zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan khalifah dari Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Sedangkan di Amerika, Islam dibawa masuk oleh para budak dari Afrika, dan di Australia, Islam dibawa masuk oleh imigran Timur Tengah. Dakwah di Cina dan Afrika. Di Afrika, Islam masuk pada saat masa Nabi, umat Islam hijrah ke Ethiopia. Penyebarannya ini melalui tarekat dan sufisme. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh Khawarij, sedangkan di Sub-Sahara, Islam masuk pada masa kepemimpinan Ubah pada masa dinasti Bani Umayyah. Di Afrika, Islam tidak diskriminatif. Sedangkan di Cina, Islam masuk melalui perdagangan, kekuasaan, militer, dan pendidikan. Ada 15 delegasi Muslim yang dikirimkan pada masa Khalifah Utsman. Delegasi ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu paman Nabi. Kemudian Kaisar dinasti Tang mengizinkan pembangunan masjid. Kaisar Cina ini meminta pertolongan ke Khalifah Al-Mansur. Sekian materi dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.